yang ia tentukan. Suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Nabi. Di dalam impiannya lelaki itu memandang pada Nabi, akan tetapi Nabi tidak memandangnya. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau tidak memandangku sementara aku memandangmu? Kenapa engkau tidak berhadap kepadaku sementara aku menghadap kepadamu?" Lalu apa yang dijawab oleh Nabi? "Wahai pemuda, wahai lelaki, aku tidak mengenalmu." Lalu lelaki itu kaget. "Wahai Nabi, kenapa engkau tidak mengenalku sementara aku adalah umatmu dan sementara para alim ulama mengatakan bahwa engkau Nabi mengenal umatnya seperti seorang ibu yang mengenal kepada anaknya." Apa yang dijawab oleh Nabi? "Sodaku, para ulama mengatakan bahwa aku kenal kepada umatku." Ibaratkan seorang ibu yang mengenal anaknya, benar yang dikatakan oleh ulama. Akan tetapi aku tidak mengenalmu karena kau tidak membaca sholawat kepadaku. Oleh karenanya lelaki itu bangun dari tidurnya dan ia mewajibkan dirinya untuk membaca sholawat kepada Nabi setiap hari 100. Kemudian lelaki itu melakukan sholawat kepada Nabi setiap hari 100. Setelah lama lelaki itu bermimpi lagi kepada Nabi, bermimpi lagi bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi melihat pemuda itu, pemuda melihat Nabi. Kemudian dikatakan oleh Nabi, "Sekarang aku sudah mengenalmu karena kau telah membaca sholawat kepadaku." Jadi syarat untuk dikenal oleh Nabi dan syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alimil ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para guru-guru. Kita doakan sama-sama semoga para alimil ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para guru-guru Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, amin. Dan Allah berikan kekuatan dohir dan batin untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, amin ya rabbal. Dan yang saya hormati para bapak, para ibu, pemuda-pemudi, santri dan santriat umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ya, Bu, santri katingalina ibarat tahanan anu ditahan di jeruji besi. Santri ieu katingalina siga tahanan jeruji besi. Padahal hakikatnya para santri di hari kiamat hakikatnya adalah orang-orang yang Allah jamin terbebas dari neraka. Sebab apa? Sebab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ahabba ayandura ila utaqaillah fal yandur ilal muta'allimin." Apa yang dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang cinta, yang suka, yang ingin melihat orang-orang yang dijamin oleh Allah terbebas dari neraka, maka lihatlah orang-orang yang belajar agama, yakni para santri. Mudah-mudahan kita semua para santri dijadikan orang-orang yang terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, dengan kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama di tempat yang mulia ini, di tempat yang pasti turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena
baginda Nabi SAW pernah bersabda, majalasa qaumun majlisan yadkurunallaha fi illa haffat sumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa dakarahumullahu fiman indah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, tidaklah duduk suatu kaum di tempat duduk, baik di majelis ilmu, baik di majelis taklim, baik di majelis zikir, yang mana duduknya mereka berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, melainkan turunlah berjuta-juta malaikat, melainkan turunlah rahmat. Semoga sebanyak pepohonan yang ada di muka bumi, sebanyak pasir yang ada di pesisir, sebanyak tetesan hujan yang turun di malam ini, semoga sebanyak itulah rahmat yang turun malam ini. Amin ya rabbal alamin. Duduknya kita di sini tiada bukan dan tiada lain, yaitu dalam rangka tasyakuran khitanan Anis, dan juga memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yaitu acara tasyakur. Apa itu tasyakur? Dalam arti kata lain adalah syukur. Apa sih itu syukur? Menurut ulama, syukur secara etimologi, syukur menurut etimologi yaitu alhamdul urfiyu, yaitu pujian yang bersifat terminologi. Apa pujian yang sifat terminologi? Yaitu melakukan sesuatu yang menimbulkan memuji kepada Allah. Kemudian syukur menurut terminologi adalah surful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi bima khuliqa li ajli. Syukur menurut terminologis yaitu seseorang hamba menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Boga panon di mata. Di mata ya panon. Di pasian kuping kok Allah di mata. Maka cara mensyukur nikmat yaitu menggunakan mata kepada sesuatu yang Allah ridhoi dan menggunakan telinga pada sesuatu yang Allah ridhoi. Lamun panon digunakan kanu suatu nu diridhoi seperti kumaha? Seperti ningali Mang Raju. Seperti ningalikeun kitab. Seperti baca Al-Qur'an teh kudu ditempo meureun. Kudu ditempo. Sementara ulama lain mengatakan bahwa syukur itu berhubungan dengan 3 perkara. Pertama, syukur berhubungan dengan lisan. Kedua, syukur berhubungan dengan hati. Dan yang ketiga, syukur berhubungan dengan anggota yang lainnya. Adapun syukuran yang berhubungan dengan lisan yaitu kita berbicara yang baik, berbicara yang benar. Adapun yang kedua, bersyukuran dengan hati yaitu kita berniat baik, berniat menolong sesama. Adapun syukuran yang ketiga yaitu seluruh anggota kita gunakan kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Masalah syukur eta mah saeutik beres. Enak kedua masalah Isra dan Mi'raj. Mungkin masalah Isra dan Mi'raj panjang lebar pembahasannya akan dibahas oleh Al-Habib Umar mungkin. Tapi di sini saya ingin memetik sebuah hadis yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlitu lailatal mi'raji 'alan nar, fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, qalu ya Rasulullah, minal mal?" Qala la, bal minal ilmi. Apa yang dikatakan oleh Nabi, ketika aku Isra, ketika aku Mi'raj, aku diperlihatkan oleh Allah ke neraka. Kemudian aku melihat neraka banyak. Ternyata kebanyakan ahli neraka yaitu orang-orang fakir. Kira-kira lamun ente ngetenge di neraka lolobana jelema fakir, ente luas mah. Luas. Para
sahabat oke dewas kaget. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, minal mal, apakah kebanyakan ahli surga itu, apakah kebanyakan ahli neraka itu orang fakir? Fakir karena tidak punya harta, fakir karena tidak punya uang. Apa yang dijawab oleh Nabi? Lah, kebanyakan ahli neraka yang fakir bukan fakir karena tidak punya motor, bukan fakir tidak punya uang, bukan fakir tidak punya sana, dan bukan fakir karena tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi kata Nabi, kebanyakan ahli neraka orang-orang yang fakir, yaitu orang-orang yang fakir ilmu. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama mencari ilmu, karena ilmu itu penting bagi kita. Naon sih yang disebut ilmu? Mahwa ilmu. Ulama usul mengatakan, ulama usul mengatakan al ilmu sifatun yankasifu bihal matlub. Jadi aduh jarak tuh mangusin kieu. Jadi cek ulama usul mah anu disebutkeun ilmu teh suatu sifat yang mana dengan sifat itu segala sesuatu dapat terperoleh. Artinya ilmu adalah pembuka segala sesuatu. Lamun mangusin terbuka ilmu, mangusin mau bisa ngojek, data apa ilmuna. Namun jelema terbuka ilmu tandina dipaksakan mah benar. Makanya ilmu itu adalah sifat yang membuka setiap sesuatu yang kita cari. Intelek. Udah 10 menit tadi. Beres. Hah? Setengah jam. Setengah jam? Yang kene. Setengah jam rek kene. Oh, tong lilating adengin tadi mah. Moal ngalilating moal. Mungkin sekian. Lain gunung soalnya lo pakai nih anu dawana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak enak ke dalam hati gitu, bisa menyentuhkan hati. Karena ulama mengatakan likuli makanin lahu makol. Setiap tempat, setiap wilayah, setiap daerah mempunyai kata-kata masing-masing, mempunyai bahasa masing-masing. Oleh karenanya pura bisi kata-katana menyentuh hati. Bisa gigajo. Mungkin sakit wae kapihatur. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.